Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemanfaatan Bahan-bahan karet bekas atau kram rubber sebagai campuran material aspal yang diampu oleh Pak Edi Santoso SS. MHUM. Nah, untuk anggota kelompok 6 sendiri, ada saya yaitu M. Lutfi Satriagung dengan NRP 20352111004, lalu ada Ella Nur Aini dengan NRP 20352111012. Selanjutnya ada Ardanu Dwi Permana dengan NRP 20352111020. Selanjutnya ada Freza Zuhandika AAI dengan NRP 20352111042. Yang terakhir ada Yusanani Ismaniza dengan NRP 20352111043. Oke, untuk outline pembahasan yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama abstrak, selanjutnya ada pendahuluan atau latar belakang, selanjutnya ada tinjauan pustaka, lalu keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk abstraknya, limbah karet bekas ban di Indonesia itu sangatlah kompleks dan berdampak pada lingkungan kesehatan. Pemanfaatan ban karet bekas ini sebagai campuran aspal itu dapat mengurangi limbah, meningkatkan keberlanjutan, dan mengurangi biaya konstruksi. Penggunaannya juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mengurangi ban bekas yang dibuang ke lingkungan. Karakteristik tes Marshall akan dibahas untuk mengetahui efek substitusi agregat alam dengan cara kram rubber ini pada aspal. Selanjutnya, aspal yang memakai bahan tambahan kram rubber dalam campuran aspal pada perkerasan jalan dapat meningkatkan gaya tahan terhadap suhu yang tinggi dan beban lalu lintas. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kadar aspal optimum yang diperoleh adalah 6%. Penambahan kram rubber optimal terdapat pada 4%. Selanjutnya, pada persentase tersebut, nilai stabilitas meningkat sebesar 34,15%. Nilai VMA meningkat 23,61%. Selanjutnya, nilai FVB meningkat sebesar 6,87%, nilai MQ meningkat sebesar 20,49%, dan densitas meningkat sebesar 1,77%. Namun, nilai flow dan nilai VIM meningkat sebesar 27,27% dan 45,65%. Ini melebihi batas persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Pendahuluan. Masalah limbah karet bekas pemakaian ban di Indonesia sangat kompleks dan berdampak pada ekosistem lingkungan serta kesehatan masyarakat. Produksi limbah karet bekas ban di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, limbah karet di Indonesia mencapai 3,4 juta ton berdasarkan data CNN Indonesia. Dan pada tahun 2019 mencapai 3,7 ton berdasarkan data Tempo. Jumlah limbah ban bekas akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan di dalam negeri. Oleh karena itu, masalah limbah ban bekas akan menjadi permasalahan kompleks dan serius di masa mendatang. Kesulitan kesulitan lingkungan dalam mendaur ulang limbah ban bekas dan ketahanannya yang tinggi terhadap serangan kimia dan asam menjadi faktor penyulit. Untuk mengurangi limbah tersebut, pemanfaatan ban karet bekas perlu dilakukan. Dalam dunia teknik sipil, ban karet bekas dapat dijadikan campuran material aspal dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi masalah limbah dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan, serta menjaga keseimbangan antara pengolahan limbah dan produksi terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya, salah satu keuntungan utama dari penggunaan bahan-bahan karet bekas sebagai campuran material aspal adalah peningkatan elastisitas dan kekuatan aspal itu sendiri. Bahan-bahan karet bekas memiliki kemampuan menahan beban tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya tahan jalan dan mengurangi kerusakan akibat kendaraan berat. Penggunaan bahan-bahan karet bekas dalam pembangunan jalan juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, mengurangi emisi CO2 sebanyak 2,5 ton per kilometer jalan, serta membantu mengurangi jumlah ban bekas yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Selain manfaat lingkungan, penggunaan ban karet bekas juga membantu mengurangi biaya pembangunan infrastruktur. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa penggunaan campuran aspal dan ban karet bekas dapat mengurangi biaya konstruksi jalan hingga 10-20%. Penggunaan bahan ban karet bekas sebagai pengganti bahan aspal yang lebih mahal menjadi penyebab penurunan biaya.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana meliputi aspal, agregat, kram rubber, dan karet alam. Yang pertama yaitu aspal. Secara umum dalam bidang teknik, aspal diartikan sebagai material berwarna hitam atau coklat tua yang pada suhu ruangan berbentuk padat hingga agak padat. Namun, jika dipanaskan pada suhu tertentu, aspal akan menjadi lunak atau bahkan cair, sehingga dapat membungkus partikel agregat pada saat pembuatan campuran aspal beton, serta dapat masuk ke dalam pori-pori saat disemprotkan atau disiram pada permukaan jalan. Aspal memiliki sifat termoplastis, sehingga ketika suhu mulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat pada tempatnya. Lalu ada agregat. Agregat merujuk pada kumpulan butir-butir mineral seperti batu pecah, kerikil, pasir, atau bahan buatan lainnya, seperti dijelaskan dalam SNI nomor 100 nomor 1737/1989/F. Agregat mempunyai peran penting sebagai komponen utama lapisan perkerasan jalan. Adapun beberapa jenis agregat. Yang pertama, agregat kasar. Cirinya adalah agregat yang harus melewati ayakan nomor 8 atau sebesar 2,36 mm dalam kondisi basah dan harus bersih, keras, tahan lama, dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak diinginkan lainnya. Agregat kasar harus berasal dari batu pecah mesin dan disiapkan dalam ukuran yang sesuai dengan jenis campuran yang akan digunakan. Yang kedua ada agregat halus, di mana yang meliputi agregat halus adalah campuran aspal beton yang harus terdiri dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah dan hanya terdiri dari bahan yang lolos ayakan nomor 8 atau sebesar 2,36 mm. Penggunaan pasir alam dalam campuran aspal beton hanya boleh dilakukan sampai batas maksimum 15% dari berat total campuran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada kram rubber. Kram rubber merujuk pada bahan bekas kendaraan yang telah digiling hingga berbentuk parutan. Ukuran partikel kram rubber dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran ayakan mesh yang digunakan untuk menyaringnya. Penggunaan bahan tambahan seperti kram rubber dalam campuran aspal pada perkerasan jalan dapat meningkatkan daya tahan terhadap suhu tinggi dan beban lalu lintas. Faisal 2013 menjelaskan bahwa penambahan kram rubber dapat meningkatkan kualitas aspal dibanding dengan aspal tanpa bahan tambahan. Lalu ada karet alam, adalah polimer alam dari satuan isoprena yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen yang berat molekul rata-ratanya tersebar antara 10.000 sampai 400.000. Senyawa ini terkandung pada getah beberapa jenis tumbuhan karet. Sumber utama dari lateks yang digunakan untuk menciptakan karet adalah pohon karet. Lalu ada karet adalah bahan utama pembuat ban. Beberapa alat kesehatan, alat-alat yang memerlukan kelenturan dan tahan goncangan karet terdiri dari senyawa kimia yang disebut hidrokarbon. Lalu ada penggunaan karet ban bekas sebagai campuran pada agregat halus. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam perencanaan perkerasan lentur yang memiliki sifat elastis dan daya tahan yang tinggi terhadap keretakan serta mampu mengurangi limbah yang tidak dapat terurai secara alami. Lalu ada metode penelitian. Di metode penelitian ini yang pertama pada artikel jurnal ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dan statistik yang valid. Mengevaluasi campuran aspal dengan karet. Lalu studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian dari campuran aspal dengan karet itu sendiri. Lalu ada analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik yang valid untuk menganalisis hasil yang diperoleh dari jurnal ilmiah yang terkait. Lalu untuk metode penelitian kualitatif digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari tinjauan literatur. Informasi yang dikumpulkan meliputi pengertian konsep dasar limbah bahan karet, proses pengolahan bahan karet, pengaruh bahan karet terhadap kekuatan. Lalu hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil pemeriksaan gradasi dan penentuan proporsi campuran agregat, di sini terlihat grafiknya. Pada PB tengah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PB sama dengan 0,0
0,35 kali persen Ca plus 0,045 kali dalam kurung persen Fa plus 0,18 kali dalam kurung persen filler plus K. Dan sebagai berikut, maka didapat hasil aspal ideal yaitu PB 4,5%, lalu PB yang kedua 45%, PB yang ketiga 5,5%, yang keempat PB 6%, dan yang terakhir 6,5%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yusa. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan variasi kadar aspal ideal. Hasil pengujian Marshall dilakukan pada benda uji dengan jumlah tumbukan 2 kali 75 pada variasi kadar aspal ideal yang menghasilkan nilai stabilitas flow, density, VIM, VMA, VFB, dan Marshall Quiedence MQ. Hasil penentuan KAO. Dilakukan evaluasi pada data pengujian Marshall sebelumnya dengan menggunakan sistem ring overlapping untuk menentukan kadar aspal optimum. Hasil evaluasi kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang bar chart yang menunjukkan bahwa kadar aspal optimum yang diperoleh adalah sebesar 6% seperti yang di bawah ini. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan parameter Marshall berdasarkan KAO dengan variasi gram rubber. Yang pertama yaitu nilai stabilitas. Hasil pengujian parameter Marshall pada benda uji dengan kadar aspal optimum 6% dan 2 kali 75 tumbukan menunjukkan bahwa penggunaan gram rubber yang optimal terjadi pada persentase 4% dengan peningkatan sebesar 34,14%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan gram rubber dapat meningkatkan nilai stabilitas, meningkatkan daya ikat aspal dan agregat, dan mampu menahan beban lalu lintas. Yang kedua yaitu kelelehan atau flow. Dapat dilihat pada grafik bahwa terjadi peningkatan yang signifikan. Peningkatan nilai flow tersebut menunjukkan bahwa penambahan gram rubber dapat membuat campuran aspal menjadi semakin plastis dan mudah berubah bentuk saat menerima beban. Yang ketiga yaitu VMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar gram rubber yang optimal dalam campuran adalah 6% dengan kenaikan sebesar 23,61%. Yang keempat yaitu VIM. Grafik menunjukkan bahwa nilai VIM dari campuran tidak memenuhi spesifikasi yang diisyaratkan, yaitu 3-5%. Penambahan persentase CR menyebabkan nilai VIM menurun dan rongga dalam campuran semakin kecil. Namun nilai VIM yang tinggi dapat menyebabkan oksidasi atau penuaan aspal karena udara yang dapat masuk ke dalam campuran dan menyebabkan campuran menjadi porus. Yang kelima yaitu VFB. Dalam keseluruhan persentase penambahan CR pada nilai VFB, persyaratan telah dipenuhi dengan mencapai 65%. Hal ini terjadi karena gram rubber bercampur dengan baik bersama aspal dan menambah jumlah aspal yang mengisi rongga dalam campurnya. Lalu yang selanjutnya ada yang keenam yaitu Marshall Equation. Peningkatan dan penurunan nilai MQ dipengaruhi oleh stabilitas dan aliran campuran. Campuran dengan nilai stabilitas rendah dan aliran besar akan menghasilkan campuran yang lunak dan mudah berubah bentuk saat diberi beban. Sementara campuran dengan nilai MQ yang terlalu tinggi dapat menjadi kaku dan kurang fleksibel sehingga mudah mengalami retakan. Lalu yang ketujuh ada kepadatan atau density. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kepadatan memenuhi persyaratan batas yang ditetapkan yaitu 2 gram per cm kubik. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan kram rubber dalam campuran aspal beton substitusi agregat alam dapat meningkatkan karakteristik campuran aspal beton. Yang kedua, campuran kram rubber dapat digunakan sebagai campuran aspal karena dapat meningkatkan karakteristik campuran aspal beton, namun perlu diperhatikan bahwa nilai flow dan nilai VIM melebihi batas persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada formulasi campuran untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, penggunaan kram rubber sebagai campuran aspal dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi limbah ban karet. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.